dapat membagi mungkin oke lah bisa membagi tapi dengan kalimat-kalimat yang sederhana, kata-kata yang lebih sederhana lagi. Itu mungkin kecuali kita sudah masuk ke kelas 4. Kelas 4, 5 dan 6. Mungkin kita sudah bisa masukkan C4 sampai C6 gitu. Kemudian untuk membagi suatu benda, baiklah mungkin anak-anak itu kita ajari yang kelas 2 ya, membagi benda, membagi kue, entah apalah itu. Nah, kita ajari membagi, tetapi dengan katanya yang ini, membagi suatu benda. Ini TP atau CP tadi ini, Bu Minarti? Sebenarnya kan TP, cuman kalau saya pun baru ngeh juga gara-gara Pak Andri yang Nah, ini. komentar. Nah, Oh iya, ini dia masih ke CP ya. bukan ke TP gitu. Karena kan ya tugas kita kan pakai TP. Nah, mungkin ada Iya. ibu yang ada ibu nggak simpan kalimat TP-nya. Kalau memang ada, ibu masukkan aja TP-nya itu. Biar jangan kebanyakan nanti ibu kena komentar gitu kan. Untuk meminimalisir komentarnya, ya ganti aja dulu Bu. Iya, kan. Ah, itu saja mungkin dari saya dulu Bu Minarti. Ya Bu. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Jenny. Bu, sedikit Bu. Ya Pak Hanafi. Soal nomor satu ini kalau saran saya sih, kalau bisa ada Ya. gambarnya, bukan Oh cerita. gitu. Ya, buat gambarnya sebuah kue Oh dibagi ya. dua, ada dua anak. Berapalah kira-kira dapat anak tersebut? Supaya, Oke, boleh juga itu Pak. itu aja Bu, saran saya Bu. Ini anak kelas 2 ya kan? Oke. Iya. Makasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Saya nggak bisa touch screen sih. Kalau bisa kan enak. Ada lagi yang mau berkomentar? Kok dia bisa punya dokumen ini? Ayo Pak Diki, ditunggu. Izin Bu Minarti, saya Ini komentar saya sedikit, mau boleh? komentar. Boleh Bu. Nah, Komentar saya juga ngajar di kelas 2 ya. Ibu. Dengan soal yang seperti ini, Sudah termasuk menurut saya bagi ini sudah anak host kelas 2. karena ceritanya sudah, ini kan ibu memiliki satu buah kue, kue tersebut dibagi kepada dua anak, ya, sama Ya. besar. Nah, itu aja mereka mengerti, menurut saya itu sudah lumayan bagus lah. Lalu ditambah lagi kemudian setiap anak membagi lagi apanya tuh? Lagi menjadi berapa bagian besar gitu kan Ibu? Jadi kalau menurut saya ini kalau untuk anak kelas 2 ini sudah pertanyaan tinggi Bu. Karena kan kalau anak kelas 2 itu mereka itu kalau membaca aja kita suruh mereka sudah langsung bilang capek. Apalagi harus menganalisis lagi tentang pertanyaan yang kedua. Kemudian setiap anak membagi lagi bagian menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi kalau menurut saya itu sudah hots Ibu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Mairina.
Karena kalau saya menilainya, karena itu saya yang membuat, karena saya juga di kelas 2, saya tahu kemampuan anak saya gitu. Untuk mengerjakan soal ini saja kalau di kelas 2 itu biasanya harus dibacakan berulang kali, dan kadang kalau ini kue, saya memang beli kue. Saya memang harus membeli kue untuk memperagakan langsung. Biasanya saya seperti itu, Bu. Iya Bu, makanya karena saya juga di kelas 2, dengan soal Ibu ini sudah hot bagi saya, di kelas saya. Karena kalau kita buat soal aja, mereka pasti nanya, apa sih Bu? Kalau penjumlahan aja kita buat, itu tadi di manain Bu, yang ini dikemanain Bu? Kalau 4 kita bikin 3 aja soalnya Bu. Ada 12 kelereng contohnya, lalu dibeli lagi 2 lagi, lalu setelah besoknya dibeli, lalu langsung pertanyaannya, itu ditambah apa dikurang lagi Bu? Udah gitu ceritanya Bu. Jadi kalau menurut saya, kalau di pengalaman saya mengajar, kalau soal Ibu ini sudah hot. Terima kasih Bu. Ya Bu, sama-sama. Pak Andri masih ada? Pak Andri? Bu. Pak Andri tadi belum di-record Bapak waktu berkomentar. Maksudnya, ini di-record, nanti kan kita upload di YouTube. Bagi kawan-kawan yang sinyalnya terganggu, terkendala, atau kawan-kawan yang lagi rapat kan nggak bisa menyimak penuh. Jadi nanti pas senggang waktu bisa menonton YouTube perkuliahan kita. Boleh diulangi, betul Pak. Bu. Makasih, Pak. Saya ulangi ya Bu. Yang pertama saya mau beri saran sih, TP-nya itu masih ambigu karena di situ nggak jelas tujuan pembelajarannya itu ditujukan untuk ke siapa kan. Sementara kalau kita tujuan pembelajaran yang bagusnya itu kan harus memenuhi syarat yang A, B, C, D, yang audiens, behavior, kondisi, degree. Sementara audiensnya itu nggak ada gitu. Itu yang pertama. Nah, atau kita buat di situ yang tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari tentang bilangan caca, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua, siswa mampu menyelesaikan penyajian contoh bilangan caca dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua yang mau saya untuk soal nomor 1 itu menurut saya sebenarnya masih ini kelas 2 ya Bu ya. Iya. Ini kelas 2 mungkin karena saya nggak mungkin kan itu mungkin kognitif di tempat Ibu, mungkin kan Ibu sendiri yang mengetahui kan kognitif anak-anak itunya sampai di mana pemahaman mereka ya kan. Tetapi kalau yang saya analisis di sini, kalau menurut saya itu masih kurang gitu. Nah, mungkin bisa aja kita perbaikan gini soalnya. Edo mempunyai 3 teman yang bernama Rara, Riri, dan Roro. Edo diberi orang tuanya bekal roti sebanyak 2 tempat bekal. Nah, ketika Edo memakan roti yang dibawa dari rumah, ternyata teman-temannya menyampirin si Edo. Nah, Edo berkata di dalam hati, aduh, tidak mungkinlah saya makan, mereka tidak makan. Nah, jadi Edo ingin memberikan roti-rotinya yang dia miliki kepada ketiga temannya. Nah, Edo memberikan dengan sama besarnya.
ketika Edo membelah rotinya, ternyata sebagian rotinya ada yang jatuh dan tidak layak lagi dimakan. Kira-kira berapa bagian ya yang diterima oleh setiap teman-teman Edo? Itu kan kalau di situ kan artinya gini Bu, dia biar supaya anak itu kan harus berpikir dulu gitu kan. Kalau yang host ini kan anak-anak itu harus berpikir dulu bagaimana menyelesaikan permasalahan yang itu gitu. Mungkin itu aja sih Bu. Oke. Ya. Nanti jawabannya itu jadinya 1/4 ya Pak. Jadi kena di tujuan pembelajarannya dapat. Iya. Makanya kan saya sambungkan ke TP-nya tadi. Iya. Izin Bu. Jadi ini kan kalau menurut saya dari soal yang Ibu Minarti buat, kalau menurut saya ini termasuk hot Bu. Karena untuk anak kelas 2 itu berpikir begini udah cukup luar biasa gitu untuk menjawabnya gitu. Kalau diberikan soal beda dengan diberikan pakai media. Ini ada kue. Nanti nak, dikasih kue tersebut kita bagi 2 ya nak. Bagi satu umpamanya. Nanti kita bagi 2 lagi ya itu mudah gitu. Tapi kalau untuk memahami soal yang seperti ini menurut saya memang agak susah untuk anak kelas 2 untuk berpikir gitu. Tapi itu menurut pendapat saya, Bu. Berapa bagian seluruh kue sekarang? Jadi nanti kalau seandainya Ibu memiliki satu buah kue, kue tersebut akan dibagi kepada 2 anaknya sama besar. Kemudian setiap anak dibagi lagi bagiannya menjadi 2 sama besar. Kalau anak kelas 2 rasa saya kalau untuk berpikir itu menurut saya memang agak ya termasuk hot lah Bu. Agak lumayan berat untuk berpikir kalau dengan soal. Beda dengan praktek. Ini ada kue ya nak. Ini di bawah ibunya ada kue satu buah. Kue tersebut kita dibagi 2 sama anaknya sama besar. Ini kita praktekkan mungkin mudah untuk dipahami. Tapi kalau untuk memahami soal ini, saya rasa ini memang agak cukup hot lah begitu kalau menurut saya. Ya Bu. Iya Pak, itu kan ini kan bentuk soal sumatif ini kan Bu, bukan formatif. Jadi kalau formatif mungkin bisa Ibu tayangkan langsung bendanya. Kalau sumatif kan nggak mungkin kan? Iya kan? Berhayal, anak-anak dibuat berhayal. Berhayal Kak, apa kan? Makanya makanya kan kita di situ kan soal itu diceritanya itu kita stimulus dulu, ya kan? Biar supaya anak itu berpikir gitu. Berapa ya gitu kan? Mungkin kalau yang kontekstual ditayangkan dengan bendanya langsung kayak Bu Minarti yang bilang pertama tadi, biasanya saya ini memang membeli kue gitu kan. Itu kan bisa itu kan evaluasi pembelajaran yang berbentuk formatif. Kalau ini kan yang Ibu buat ini kan sumatif gitu kan. Iya betul juga tuh Pak. Ya kan Bu. Gitu. Iya, jadi makanya saya tadi mengarahnya yang ke sumatif gitu. Oke, boleh saya sedikit memberikan tanggapan Bu supaya boleh Pak. Ya, kalau mendengar dari pemaparan dari teman-teman, ada Pak Andri, ada Pak Diki, ada Bu apa tadi ya teman yang lain ya, ada yang sudah mengatakan untuk anak di kelas 2 ini mungkin sudah masuk kategori hot ya, dilihat dari tingkat kesulitan soalnya, kalau melihat kemampuan siswa dan seterusnya, itu tadi Bu ya.
beberapa teman-teman menyampaikan. Yang perlu kita dudukkan dulu menurut kita pada soal ini adalah yang dikatakan soal itu sudah memenuhi kategori soal itu hot itu apakah tingkat kesulitannya atau memang dari komponen D4, 5, dan 6 itu sudah termasuk dalam soal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika dikatakan soal ini adalah soal hot, alat ukurnya apakah kelas 2 itu sudah mampu menganalisis dan soal ini sudah ada komponen analisis, evaluasi atau penelitiannya sehingga ini bisa dikatakan kategori anak kelas 2. Kemudian yang ketiga, toh andai kata ini adalah soal hot, suara Pak Muhtarom kok makin kecil. Pak Muhtarom nggak pakai headset ya? Oh, halo, tes, halo. Jadi saya sampai memandangi layar, ini kok kecil kali, apa maksudnya ini kalimat ini, gerak-gerik bibirnya ini apa? Rupanya nggak pakai mic. Saya juga. Gitu. Dengar Bu, cek halo. Ya, ini lumayan lebih. Dengar lebih kecil suara Bapak. Kecil Bu ya, maaf. Kayaknya didekatkan lah mungkin apanya ya, speaker ya, apanya Pak Muhtarom ya. Suara Pak Hendra kuat. Oh, kalau Pak Hendra jangan tanya. Adapun musik dangdut di sebelahnya tetap terdengar menggelegar suaranya. Iya. Ini apanya yang mau disetting? Ini udah mepet ke bibir ini udah Pak, ini udah jelas. Biasa Bapak jernih loh Pak Muhtarom suaranya. Iya. Iya, ini kan tadi kan sudah menyajikan beberapa pendapat-pendapat dari teman-teman, kemudian saran dan seterusnya. Ada yang menganggap soal ini sudah mendekati soal hot. Ada yang mengatakan ini untuk kelas 2 SD sudah hot gitu. Dalam konteks ini yang saya pertanyakan tadi, dikatakan soal hot itu adalah bisa dikatakan soal hot karena ini tingkat kesulitannya untuk anak kelas SD sudah memenuhi itu, karena tingkat kesulitan itu maka dia disebut hot, atau seperti apa? Itu yang pertama tadi disampaikan. Kemudian yang kedua, dari soal yang Ibu Minarti diberikan, tentu kita memahami soal hot itu kan adalah di dalam soal itu terkandung 3 komponen. Dari taksonomi belum itu kan ada menganalisis, mengevaluasi, kemudian mencipta. Dan kalau dilihat dari soal ini, apakah memang sudah memenuhi 3 kriteria itu sehingga itu bisa dikatakan soal hot? Karena tadi ada yang mengatakan ini kalau untuk kelas 2 SD ini udah hot banget ini, kan melihat dari tingkat kesulitan soalnya itu. Kemudian yang ketiga yang mungkin perlu kita bahas juga, apakah soal hot itu dikatakan hot andai kata hanya cukup satu saja? Contoh, pada soal ini mungkin hanya menganalisis saja yang kita masukkan, sehingga itu bisa dikatakan hot, atau memang harus memasukkan ketiga-tiganya, C4, C5, dan C6, sehingga soal itu benar-benar bisa dikatakan hot. Karena kita ketahui bahasanya soal hot itu adalah soal di mana soal tersebut adalah menuntut anak kita untuk berpikir tingkat tinggi, yang di dalamnya memenuhi kriteria C4, C5, dan C6. Kan gitu kan? Pada konteks Ibu Minarti, ini soal ini kelas 2 gitu ya. Ini soal ini kelas 2. Apakah yang disederhanakan bahasa dari soal itu atau salah satu komponen saja yang dimasukkan? Contoh C4 saja dimasukkan, C5, C6 enggak perlu lagi, dan itu sudah bisa dikatakan soal hot. Bisa dijelaskan itu Bu Minarti, atau teman-teman yang lain dah bisa menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Muhtarom. Bu Minarti kok tertegun terdiam? Enggak, kipas mati, jadi saya berpikir mati lampu. Wah, gawat ini laptop saya tidak tahan lama.
Oh Kalau gitu. mati lampu. Kan kita udah mau selesai Bu Minarti. Kalau mati lampu ya kita akhiri gitu aja. Oh, iya. Iya, Bu. Ayo. Nah, pertanyaan pelengkap ini Pak Muhtaram urutan ke-6. Tadi ada Pak Andri. Pak Andri sudah mewarisi dari Pak Ihsan. Pak Ihsan sudah punya regenerasi nih Pak Ihsan. Berhasil Bapak ini mengkader Pak Andri. Top Marco top. Sukses Pak Ihsan nih, berhasil. Saya coba ya Ibu ya. Memang Bu, Pak Ihsan itu membawa angin positif deh Bu. Jadi udah lengkap ini. Rangkuman Pak Andri di mata kuliah yang lain. Nah, diterapkan di sini menganalisis berhasil. Proses HOTS pada Pak Andri juga sudah beranjak berhasil terus merangkak ini. Alhamdulillah Pak Ihsan udah ada penerusnya. Alhamdulillah. Jadi kalau setiap mata kuliah semuanya bisa aktif begitu kan luar biasa ya. Nah, jadi semuanya bisa saling support dan kelasnya nggak ngantuk, tentunya nggak sempat ngantuk. Berpikir semua, apalagi kalau takut namanya disebut, lebih nggak ngantuk lagi ya kan Bu Minarti. Nggak taruh kita orang pun kalau takut dipanggil namanya Miss Jenny, apa itu kan nggak jadi ngantuk. Miss Jenny pun menunggu direspon tadi, gimana responnya? Iya mantap Pak Muhtaram. Pertanyaannya itu semuanya ada di jawaban perkuliahan sebelumnya kalau Bapak Ibu masih ingat. Sekarang tergantung ingat nyangkut apa enggak ya Pak Hanafi. Kalau sambil ngantuk ya lewat ya udah dosennya jelasin lupa. Wah sambil ikat rambut mau kemana anak gadisnya itu Bu Minarti. Panjang rambutnya. Ya Bu Vina, silakan Bu Vina. Kalau menurut saya ya Ibu, soal yang nomor yang A tadi, berapa bagian seluruh kue sekarang itu untuk kelas 2. Kalau menurut saya itu sudah masuk ke menganalisis Ibu. Soalnya kenapa? Di situ soalnya sudah termasuk C4. Karena kalau untuk di C2-nya kan dia soalnya begini. Ibu memiliki satu buah kue. Kue tersebut dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua kepada anaknya. Berapa setiap anak dapatnya? Itu baru C1, C2 kalau menurut saya. Tapi kalau yang berapa bagian seluruh kue sekarang itu udah termasuk C4 kalau menurut saya itu Ibu Minarti. Soalnya kalau soal untuk di kelas 2, karena saya sendiri juga ngajar di kelas 2, itu soalnya terlalu rumit. Saya sendiri pun kalau ngajar seperti itu untuk anak-anak mungkin terlalu bingung kalau kita nggak pakai media. Kalau menurut saya itu sudah C4, jadi sudah termasuk hot. Itu penambahan dari saya, Ibu. Terima kasih. 7. Bilanglah Bu Minarti, terima kasih. Udah dibilang Bu Vina, terima kasih. Terima kasih komentarnya Bu Vina. Saya sebetulnya saya itu bingung juga tadi yang dibilang Pak Muhtaram, gimana menentukan soal itu HOTS-nya itu apa karena ke tingkat kesulitan anaknya atau bukan. Jujur ya Bu, saya tahu HOTS itu biasanya kan karena kami di ke sekolah itu pakai LKS. Di LKS itu nanti ada Bu pilihan soal HOTS. Saya nggak tahu kepanjangan HOTS itu apa sebetulnya. Dari awal itu udah hampir 3 tahun yang lalu saya dapat soal itu selalu ada yang HOTS gitu. Saya kira HOTS itu analisa saya HOTS itu adalah bahasa Inggris artinya panas gitu kan. Panas. Oh ini soal panas berarti soalnya sulit. Gitu aja saya menganalisanya. Soalnya kan mengenal hot, kita kan di sini ya Bu ya. Iya. Kita di sekolah nggak pernah mengenal hotnya kan kuliah ini gitu. Iya betul. Cuman ya adalah di LKS kan, kita kan ngajarnya kadang pakai LKS. Iya sama. Ya itu tadi. Jadi baru tahu terus
ternyata untuk menentukan soal itu hot ada yang dari taksonomi belum itu. Saya Sama Bu dari Minarti. awal ibu dosen ngajar, saya penasaran sampai saya cari tuh, saya searching ke Google. Pak Isan pertama yang ngomong tuh Pak Isan. Pak Isan ngomong taksonomi belum. Apa taksonomi belum ini? Saya cari di Google, saya searching. Oh, ternyata seperti ini gitu. Sama kita Bu Minarti. Memang hot, Kalau Bu, hot memang panas. kan hot, tetapi kan kalau hot yang panas itu saya berpikir esnya nggak ada, Bu. Dia tetap hot aja. Jadi saya kepikiran. Jadi kalau hot itu kan sudah panas. Kalau tambah es di belakang jadi jamak, jadi panas-panas. Iya, panas. Iya, saya menganalisanya seperti itu, Bu. Memang panas, Bu. Jadi panasnya 2 kali lipat, Bu. Jadi yang susah ya kan, Bu? Karena sudah ada es di belakang. Yang susah itu udah host. Menurut yang disuruh kita berpikir panas, Bu. Ternyata betul. Pada prakteknya memang panas. Memang panas. Panas pikiran ya, Bu ya. Panas berpikir. Panas pikiran lagi. Aduh, Pak C5. Belum lagi komponen ABCD-nya lagi ya kan Bapak Ibu? Iya, betul tuh Bu. Kan berarti Bu Jenny, Pak Andri, Pak Saadan, Bu Manda, Bu Minati, Bu Merina. Berarti kan mantap ini kemajuannya semenjak kuliah. Jadi kan nanti di sekolah pun terlihat perbedaannya. Oh, yang lagi kuliah program RPL ini luar biasa kemajuannya. Jadi nanti pihak yayasan kalau yang di swasta, yang kepala sekolah juga nanti melihat kan, keren-keren kali ya yang kuliah RPL ini ternyata ya. Pak Andri pun nanti begitu rapat menggelora asesmen, evaluasi gimana. Nanti begitu pengawas sekolah ya kan ada supervisi. Oh, Pak Andri maju duluan. Enggak begitu ya. Udah bisa mewakili supervisi. Lama-lama nanti tamat dapat SPD, kemudian lanjut MPD 3 semester, udah bisa jadi pengawas sekolah ini. Amin. Amin. Jadi kepala sekolah. Jangan lupakan kami ya Pak Andri. Bu, kadang pun kebijakan yang memihak ke guru ya Pak Andri Arianda. Jelas lah Bu, mensejahterakan guru-guru. Amin. Kita doakan Bu Minarti. Amin. Iya ya Bapak Ibu lagi semangat Bu Manda. Karena Ya. Bu Dila lagi masak rendang. Ya. Bu Dila mah cuman pamer aja, nggak mau dibagi ke kita. Ada hubungannya Pak Andri? Karena gini Bu, jujur Bu, kan gini pengawas kan menuntut pembelajaran soal itu harus hot ya kan Bu. Jadi kayak gimana mengasih tahu teman-teman itu nanti ketika diverifikasi sama pengawas kalau soal itu enggak hot, kan nanti orang itu ngulang lagi. Nah, sementara kadang pengawas juga masih yang belum paham kali, ya kan Bu. Jadi akhirnya tadi saya koordinasi lah sama guru kelas 1 kan. Saya kasih tahu ini dulu yang kita pahami. Jadi nanti ketika verifikasi soal itu sama pengawas kita nggak bolak-balik revisi. Saya bilang gitu tadi Bu. Makanya kayak ini bermanfaat kali pembelajaran HOTS ini Bu. Jadi baru tahu gitu. Menentukan soal-soal yang memang HOTS itu gimana gitu Bu. Iya. Benar Pak Andri, cuman kalau ke sayanya izin ya Bu dosen, semenjak ada HOTS ini kan jadi kebagi nih pikiran saya. Kenapa? Kalau HOTS itu kan lebih kepada tadi kawan-kawan bilang proses menganalisis ya kan, berpikir tingkat tinggi. Lah saya malah harus ini Bu, bagaimana cara saya untuk mengupayakan anak saya di kelas kecil ini Bu, bisalah lancar membaca dulu. Baca, pandai, lancar dia membaca, lancar berhitung, menulis baik pun dikte. Nah, satu sisinya itu Bu, sebelum dinaikkan ke kelas 2. Satu sisi lagi dan tambah lagi HOTS ini. Bagaimana saya menyeimbangkannya, kira-kira begitu Bu dosen, unek-unek hati saya. Curhat dong Ma, gitulah kalau nggak apa-apa kan Bu dosen, sama Bu dosen mah saya nggak payah kalau nggak malu untuk curhat Bu ya. Cerita Mama Dede di Indosiar ini. Bukan Bu, kalau kelas 1 kan Bu, ada rendah kelas 1, 2 itu Bu, apa memang perlu harus soal hot gitu ya Bu ya?
Sesekali mungkin perlu ya Bu Akhirnya ya. gurunya yang jadi hot. Tapi Iya yang juga terpenting ya, ini 2 poin. 1, ini kan mata kuliah hot, katanya juga udah bikin hot, panas ini, mikir panas. Tapi yang jelas mata kuliah hot nggak bikin suhu tubuh Bu Mandalika tambah hot ya. Terus, walaupun kajiannya agak sedikit menantang, tapi dosennya kan nggak begitu menantang. Nah, tapi dosennya kan insya Allah menenteramkan. Betul apa salah? Betul. Iya, iya. Walaupun kadang-kadang pertanyaannya mengejutkan, begitu ya. Tugasnya juga membingungkan gitu. Iya Bu, sampai terdiam Di kami luar semua prediksi Bu. Iya. Ya, Di Pak luar Andri, prediksi. Oh, kalau sampai terdiam kita semua tak tahu mau jawab apa, iya kan? Iya. Kalau di luar prediksi Pak Andri itu udah track record saya belasan tahun jadi dosen, itu setiap akhir semester evaluasi mahasiswa. Dosennya susah ditebak. Susah ditebak. Pertama dikira killer, mereka gitu kan. Rupanya penuh pengertian, lembut. Tapi soalnya menegakkan tugasnya gini ya gitu. Tapi nanti ujungnya tapi kami jadi pinter. Segala macam lah respon mereka. Karena saya suka itu setiap kalau kelas reguler, kalau kelas RPL afirmasi ini kan sudah senior-senior. Nggak mau lah saya nambah ngerepoti. Kalau mereka selalu ada evaluasi mid semester, akhir semester itu ada, saya kasih Google Form, atau kadang mereka nulis surat berlembar-lembar. Ada yang curhat pribadi, ada nanti yang mengevaluasi perkuliahan, oh ibu dosen begini, oh ngajarnya kurang ini Bu, kurang ini. Nah, itu kalau kelas reguler. Tapi kalau udah senior-senior kayak di lokal ini ya udah super calon pengawas sekolah ya saya nggak mau lah nambah-nambahi, segan pula saya ya kan gitu ya kan Pak Sahadan, udah capek-capek ngajar ditambahin lagi gitu. Oke. Nah tadi kita respon dulu lah sedikit, biar nanti azan asar bisa kita akhiri insya Allah. Tadi pertanyaannya beragam nih dari Pak Muhtarom, tadi ada pertanyaannya. Pak Sadan tadi nggak nanya kan ya? Belum ada kan? Saya mau koreksi sih Bu, biar ada nilai saya. Udah banyak nilai Pak Sahadan. Pak Sahadan belum komen tadi memang kan ya? Iya Bu, Belum. ya, bagi-bagi dulu aku sama yang lain tuh gitu. Iya betul itu Pak. Makanya tadi Pak Diki sudah berkomen, saya senang sekali. Pak Diki, Bu Minarti kan jarang gitu. Jadi Pak Sahadan saya mau nggak dipanggil nggak keluar suaranya Bu. Kalau nggak dipanggil Bu dosen saya nggak dengan Ibu aja, dengan dosen lain juga seperti gitu. itu. Jadi cari aman lah ya. Tapi kan saya panggil. Cuma saya selalu menyimak. Oh iya. Kalau mau dibilang ada komentar Bu. Cuman kan yang lain dulu lah. Iya betul Pak Sahadan, cocok itu. Jadinya besok lagi lah Pak Sahadan ya komen. Oh jadi Pak Sahadan nggak boleh dikasih peluang ini. Komentar biar jawab, nggak banyak nilai Pak Sahadan Bu. Nilai Pak Sahadan ya. Komentarnya nggak banyak, nggak untuk Ibu jawab gitu. Ya apa tuh Pak Sahadan yang saya tulis? Sebenarnya sih sama aja kayak yang sudah dibilang sama Pak Andri ya, sudah lengkap sebenarnya sama Pak Andri dari TP-nya gitu kan, tidak mencakup ABCD gitu ya kan, seperti yang dibilang kemarin gitu ya kan. Misalnya bisa juga sih TP-nya itu jadi kalau kita koreksi entah benar atau enggak gitu ya, yang dari saya gitu. Peserta didik mampu menyajikan pecahan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, gitu ya kan. Nah, kalau karena untuk nggak bisa diketik ya PDF ini ya. Kalau semalam punya apa langsung diketik jadi nampak bedanya ya kan? Iya Bu. Soalnya saya nggak bisa berbagi layar tadi. PDF Bu. Kalau Word tadi langsung ketik nampak langsung koreksinya. Ya udah kalau begitu Bu Minarti itu kan ditulis. Ibu tulis kan semua koreksiannya? Masih saya tulis di buku. Iya, maksudnya begini, nanti Ibu rekap,
Ibu rekap, baru Ibu ketik di Word kan, share di grup, sehingga kawan-kawan lain nanti bisa melihat ini loh perubahannya. Jadi masukan dari Pak Andri, yang mana perubahannya, Miss Jenny yang mana, Pak Hanafi yang mana, Bu Merina, Pak Diki, Pak Muhtarom, Bu Pina, dan Pak Sahadan. Jadi nanti biar kawan yang lain. Ya, oke, lanjut Pak Sahadan. Saya ulangi ya, Bu. Jadi TP-nya itu nggak perlu jadi 2, jadi 1 aja juga boleh, Bu. Misalnya kayak gini. Digabung gitu, Pak. Ya, dijadiin 1 aja nggak apa-apa, Bu. Gitu ya. Ini menurut saya ya, benar apa enggak nanti dikoreksi sama Ibu dosen. Peserta didik mampu menganalisis dan menyajikan pecahan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar gitu. Nah, kalau untuk soalnya ini kan kemarin juga sudah dibahas sama Ibu dosen kita bahwa kalau misalnya ada soal cerita itu dikaitkan dengan yang mengandung analisis dan cerita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya tadi kan sudah dicontohkan sama Pak Andri, misalnya ada kayak soal cerita dalam kehidupan sehari-hari lagi yang diceritakan sama Pak Andri gitu. Nah, kalau untuk soalnya ini berapa bagian seluruh kue sekarang? Nah, jadi kan itu kan mungkin bisa dikoreksi juga supaya menjadi hot itu yang B itu menurut saya hot karena kan kita harus anak itu menjelaskan alasannya kenapa gitu. Jadi kan anak berpikir kritis menggunakan bahasanya dari narasi yang sudah ada. Cuman ya narasinya jangan terlalu simpel gitu. Jadi apalagi anak kelas 1 ya kan. Ya kalau kita bilang anak kelas 1 itu tidak lancar membaca, justru itu karena narasi yang panjang itu jadi anak-anak lebih literasinya lebih bagus lagi gitu ya kan. Nah, jangan juga jangan juga kita bilang itu susah-susah. Justru kalau kita bikin soal ceritanya itu lebih konkret, anak lebih gampang menganalisis. Ini udah pakai busa cetak dan lapisannya kulit sintetis kan? Nah, mungkin begitu saja, Bu. Menurut saya kalau memang ada anak analisis nyatanya. Kasih, Bu. Terima kasih kembali Pak Sahadan. Iya, kalau contohnya tadi sudah dicontohkan sama Pak Andri ya ceritanya, ya sama lah seperti itu ya Bu ya, dikaitkan sama kehidupan sehari-hari. Batuknya itu kode atau cuman Bu Minarti? Udah cukup lah Bu. saya tadi ada yang mau saya tanya juga dengan Bu dosen, tapi kok saya lupa. Minum dulu Bu. Minum dulu Bu. Iya minum, mungkin tadi habis makan pisang goreng panasnya Pak Andri, jadi belum minum. Iya, keselak deh itu. Santai aja Bu, kita santai tapi kita fokus gitu. Kita belajarnya santai, dinikmati tapi fokus. Saya juga sebenarnya dari kemarin sih pengen bertanya, cuman karena kadang Zoom ini kan kalau mau ngomong harus ngidupin mic dulu gitu ya Bu. Jadi itu kayaknya kadang kesempatan saya itu udah beralih ke teman yang lain. Jadi kadang udahlah nggak usah, ternyata pertanyaan saya sama teman yang lain gitu. Jadi jarang bertanya, itu penyebabnya salah satunya itu. Ini Bu, saya mau bertanya. Tadi kan Pak Muhtarom ada menjelaskan ketentuan Pak Muhtarom dari bertanya. Iya, terus kan ada yang Pak Muhtarom bertanya, terus ada yang sedikit penjelasan dari Pak Muhtarom itu untuk HOTS itu kan harus mencakup C4, C5 dan C6 gitu. Apa kalau hanya 1 C saja tidak dapat dikatakan HOTS gitu loh Bu? Dari kemarin sih saya sebetulnya pengen nanya seperti itu kok. Kenapa harus disangkutkan ini udah C3, ini udah C4 dan C5 gitu. Atau
hanya C4 saja belum dikatakan HOTS gitu? Atau memang harus ketiga-tiganya kita masukkan dalam soal baru disebut HOTS gitu? Iya, oke, terima kasih Bu Minarti pertanyaannya. Sekarang saya mau membuktikan proses pembelajaran di kelas ini sudah betul-betul HOTS atau belum. Dari penjelasan saya, beberapa pertemuan bisa disimpulkan, bisa dimaknai nggak untuk menjawab pertanyaan Ibu Minarti? Silahkan, siapa yang sudah berhasil memahami sepenuhnya dan juga sudah bisa menyebutkan, sudah bisa menganalisis soal dari Bu Minarti. Silahkan. Kayaknya Bu, itu waktu kelompok 3 presentasi dan itu sudah ditanyakan. Kebetulan kan saya, kelompok saya, itu kalau nggak salah saya ada yang bertanya apakah harus ketiga unsur itu masuk ke dalam soal itu sudah dikatakan HOTS atau tidak. Nah, kemarin kan saya bilang apabila salah satu saja sudah ada di situ tentang menganalisisnya, ya maka soal itu sudah termasuk HOTS. Tetapi KKO itu kan kemarin pernah Ibu jelaskan masih kontradiktif gitu kan, belum maksudnya memang belum keren. Kasih dulu emotikonnya, kasih reaksinya dulu Pak Sahadan, kirimlah di Zoom-nya itu Pak Sahadan, Pak Hendra Nastria, Pak Dodi. Oh gitu. Iya, kirimlah. Masih belum, saya lanjut ya Bu, masih belum bisa dikatakan sebenarnya itu HOTS itu harus memenuhi KKO itu karena masih kontradiktif gitu. Nah, sama Bu, pemahaman saya yang pernah saya baca seperti ini. Terakhir Bu Ardila itu presentasi bahwasannya soal apabila soal yang sukar itu belum bisa dikatakan yang berbentuk HOTS. Itu yang terakhir dikatakan kelompok berapa ya? Kelompok 2. Baru kita disuruh membuat soal yang pernah kita buat dan kita disuruh analisis. Nah, itu yang saya ingat saya. Jadi kalau selama ini yang saya masih mengikutin KKO itu gitu loh. Yang saya pahami di sini bahwasannya apabila kita ingin membuat suatu soal berarti bagaimana soal itu harus HOTS. Menurut saya yang pertama kita membuat alur cerita itu supaya anak itu berpikir bagaimana cara penyelesaiannya, ya kan? Karena kata Ibu dosen kemarin itu bahwasanya KKO itu sebenarnya masih bisa belum bisa dikatakan sebagai syarat pemenuhan, masih kontradiktif. Tetapi kita juga bisa berpacu kepada yang taksonomi belum itu, gitu. Itu sih Bu yang menurut pemahaman saya. Kalau soal Bu Dila langsung ingat Pak Andrin. Mulai. Boleh lah, kan sama-sama belum ada penjaganya kan. Boleh lah, itu boleh. Ayo yang lain. Komentar skip Bu ya. Iya. Izin ya Bu. Silakan. Izin teman-teman Pak. Oke, saya menanggapi Bu Minarti tadi Bu dosen menyuruhkan. Ini sekilas saja. Memang dalam pelajaran dari awal terus terang memang saya sendiri juga baru ini pengenalan HOTS sejak kuliah sama Ibu. Tapi setelah saya simpulkan lah ya, karena kita bukan HOTS saja, tapi kita ada belajar LOT dan MOS. Sesuai dengan taksonomi belum tersebut, tentu ada C1 sampai C6. Nah, saya ringkas saja untuk Bu Minarti menjawab apakah soal itu harus ketiga-tiganya atau salah satu. Sepengetahuan saya dalam pembelajaran HOT, salah satu saja dengarnya. Dari C3, C4, C5, dan C6. Bahkan pernah salah satu pembahasan di pertemuan berapa saya lupa, tapi saya masih ingat untuk C6 sendiri cukup tinggi, berkemungkinan itu 3 tingkat SMP, kan begitu cerita. Nah, jadi pembelajaran yang kita gunakan untuk LOT, MOD, dan HOT sudah ada bagian-bagiannya. Jadi untuk soal tersebut, menurut saya dan sepengetahuan saya setelah belajar HOT, bahwa penggunaan
C1 sampai C6 dikatakan hot apabila dari 3C, 34, C4, C5, C6 salah satunya masuk. Sesuai soal tersebut. Dan soal tersebut yang dikatakan hot juga tidak mesti sulit. Dan tidak juga saya menangkap bahwa soal yang sulit bukan berarti bukan hot gitu. Tapi yang dikatakan hot juga adalah soal yang memiliki nalar yang tinggi. Itu juga bisa dikatakan hot. Begitu Bu Minarti. Terima kasih Bu dosen. Makasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih Pak Endra penjelasannya. Mantap. Kelasnya alhamdulillah berhasil. Yeay, gitulah. Kemarin kan kalau nggak karena Bapak Ibu semuanya nggak punya waktu, nggak sempat baca, kan jadinya programnya nggak disuruh presentasi kelompok kan. Tapi karena disuruh presentasi kelompok harus membaca, walaupun membacanya minimal, ya minimalis, nggak apa-apa. Gitu. Suara saya jelas kan ya Bapak Ibu? Karena sinyalnya kurang. Mohon maaf. Kurang jelas Bu. Kurang jelas. Mungkin tadi pemutaran jelas Bu. Sekarang Ibu kecil suaranya. Oh iya, ya udahlah. Kalau yang jelas ya syukur, kalau yang kurang ya agak bersabar begitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa ditonton YouTube-nya. Jadi luar biasa, saya sangat terkesan sekali. Ternyata semuanya betul-betul masih menyimpan, menyimak, memahami, bisa menerapkan semuanya, bahkan bisa menganalisis soal-soal kawan lainnya dengan jawaban yang hampir nyaris sempurna. Luar biasa ya, keren ini. Sampai tadi 8, 9 ya. 9 tadi yang merespon ya. Luar biasa, keren. 9 dan semuanya mantap-mantap penuh. Nah, itu tadi sudah jelas ya Bu Minarti, udah terjawab pertanyaan Pak Muhtarom dan juga Bu Minarti. Mungkin karena Pak Muhtarom masih setengah hati, biasanya kan sepenuh hati di kelas. Jadi makanya Pak Muhtarom ketinggalan gitu. Nah, terus balik begini, C1 sampai C6. Oh, C6 itu harus SMP lah. Kalau kayak gitu berarti menterinya salah dong. Kebijakannya salah dong. Gitu. Jadi kebijakan pemerintah itu kan kalau dibuat sebuah peraturan, ketentuan Bapak Ibu, itu sudah penuh pertimbangan berdasarkan observasi. Sudah banyak para pakar-pakar yang memberi masukan sehingga dibuat sebuah kebijakan begitu. Jadi nggak ngasal. Jadi pembelajaran berorientasi HOTS ini kenapa juga diajarkan di kelas level sekolah dasar. Lah kalau misalkan mata kuliah ini nggak sinkron sama Bapak Ibu, ya ngapain mata kuliah ini diadakan? Ya mata kuliah kita saja namanya pembelajaran berorientasi HOTS untuk ya guru sekolah dasar. Maknanya apa yang tersirat dari situ? Ya berarti kan memang pembelajaran di SD itu juga dituntut harus berorientasi HOTS dari baik kelas 1, kelas rendah sampai juga dengan kelas tinggi. Nah, maksimalnya kelas 6. Begitu dong Bapak Ibu. Sepakat sampai di sini? Sepakat Bu. Sepakat Bu. Ya. Jelas Bu. Ya, tapi kita luruskan lagi persepsinya. Karena masih sering lagi diulangi. HOTS itu harus sulit. HOTS itu begitu ya kan, harus C456. Kalau nggak ada kata kerja KKO-nya di situ maka tidak. Maka yang kembali lagi ke pondasi awal. Apa tujuan HOTS itu? Kemarin sudah kita bahas. Kalau kelas 1 bagaimana? Kelas 1 itu kan bagaimana kita memodifikasi pembelajarannya, bagaimana kita memodifikasi bentuk soalnya sehingga proses higher order thinking atau bernalar kritis atau pemikiran tingkat tinggi bisa terpenuhi. Jadi pemikiran tingkat tinggi ya sesuai dengan levelnya lah Bapak Ibu. Nggak mungkin lah yang SD dengan SMP pertanyaannya sama. Tapi bagaimana dari pertanyaan itu mengandung proses. Proses siswa bisa menganalisis. Bagaimana siswa bisa mengkreasikan. Kreasikan yang bagaimana? Kreasi khusus untuk level siswa kelas 1 SD. Sesuai levelnya. Sekarang tergantung kreativitas
Bapak Ibu sebagai guru, Bapak Ibu sebelum menyediakan dan memfasilitasi pembelajaran berorientasi HOTS, Bapak Ibu sebagai guru berpikirnya sudah HOTS atau belum? Bapak Ibu dalam mengerjakan, memahami materi yang mau diajarkan sudah HOTS atau belum? Atau jangan-jangan karena ini sudah di buku, Bu, di buku semalam ya kan capaian pembelajarannya begini, maka langsung dikutip, begitu kan semalam ya Pak Hanafi. Maka kita mengatakan itu sudah bagus, sudah hot. Ternyata kan belum. Begitu. Jadi butuh nalar kritis juga. Gurunya dulu dong. Gurunya dibenahin dulu, betul-betul dimaksimalkan, baru nanti bisa menciptakan juga di ruang kelas kita pembelajaran yang berorientasi hot, dari penyajian materinya, dari strategi pembelajaran yang digunakan, ya kan? Bagaimana kita bisa memfasilitasi para peserta didik secara maksimal sehingga mereka bisa mengeluarkan potensinya masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu. Semoga berkenan. Sampai di sini bisa dimengerti. Bahkan saya kemarin itu diskusi awal-awal kelas kita dengan Kaprodi PGSD ya Bapak Sujarwo. Kemarin saya sampaikan saya sempat kebingungan karena kelas ini kok nggak hot belajarnya. Saya membahas tentang hots nggak dibaca-baca bukunya. Gimana ini ya Pak? Gimana ya? Jadi saya berdiskusi. Jadi kalau Bapak Sujarwo kemarin menyampaikan kalau di kelas Bapak Sujarwo sebelumnya pernah pembelajaran HOTS yang beliau handle, bahkan diberi tugas ngapain? Bagaimana membuat materi pembelajaran dari bahan yang ada di sekitar. Apa yang bisa ditemukan di sekitar sekolah. Bisa menjadi materi dan bisa menjadi sebuah bentuk soal. Dari apa sajanya? Itu kan mengundang apa? Mengundang nalar kritis guru. Guru bisa nggak mengembangkan apa yang ada di sekitar bahan-bahan secara konkret? Tergantung mata pelajaran yang diajarkan. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi semangat semuanya. Jadi HOTS ini mungkin karena belum terbiasa, jadinya mungkin agak kayaknya panas otaknya gitu. Tapi sebetulnya kalau sudah terbiasa, kita sudah sering, nanti secara tanpa disadari pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan itu tentunya sudah HOTS. Jadi kalau kelas 1 itu ya Bapak Ibu ya paham-paham saja. Kalau untuk kelas 1, kalau memang dia belum bisa membaca kan kita sudah memberi solusi kemarin. Waktu Bu Mandalika masih bahasanya kelas 1, ya kita sudah memberi solusi. Berarti kan bentuk pertanyaan dan penyajiannya tidak berbentuk tekstual, tapi bisa berbasis kontekstual, visual, audio visual, boleh. Bagaimana strategi kita menerapkannya, gitu. Bagaimana bisa memodifikasi. Jadi perbandingannya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sering ya, saya nggak tahu Bapak Ibu suka scroll handphone atau enggak. Di internet, media sosial itu banyak sekali aplikasi ya Bapak Ibu. Mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, dan aplikasi lainnya banyak sekali. YouTube bisa juga digunakan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat anak-anak di luar negeri, khususnya negara maju, itu sudah bisa berkomunikasi atau belum? Berkomunikasi dan berbicara berbeda loh. Bapak Ibu pernah melihat talk show, reality show yang anak-anak kecil ditanyain, ngomong. Pernah kan? Nanti kapan-kapan saya share linknya kalau memang belum pernah. Jadi bagaimana anak-anak itu ya di negara selain negara kita kebanyakan mereka sudah berkomunikasi secara kritis, bisa membuat pertanyaan, bisa mengkolaborasi segala macam pola komunikasinya. Nah, sekarang kalau anak kita di kelas rendah, kenapa tidak mungkin? Ya bagaimana kita memfasilitasinya supaya bisa memaksimalkan begitu. Bisa diketahui bahwasanya bagaimana dia bisa mengembangkan pola pikirnya, bisa terlatih dan terstimulus, dirangsang Bapak Ibu. Dirangsang otak peserta didik itu untuk berpikir. Mulai berpikir secara kritis. Bapak Ibu kan kita sebagaimana misalkan orang yang sudah berusia semakin tua. Orang semakin tua itu harus banyak membaca. Semakin banyak membaca dan banyak berpikir secara kritis. Kenapa? Itulah nanti mempertahankan kecerdasan otak.
kualitas otak itu bagaimana kita menggunakannya untuk terus berpikir secara maksimal, berpikir yang positif tentunya. Kalau kita malas berpikir, itulah kita yang bisa cepat lupa, Bapak Ibu. Jadi makin tua makin terus berpikir. Sebagaimana olah tubuh juga, makin tua harus lebih banyak aktivitas olahraga. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini anak-anak dibuat pembelajaran HOTS itu tergantung Bapak Ibu. Nanti boleh di searching di internet. Nah, di luar negeri itu belajarnya bagaimana, HOTS-nya bagaimana. Nah, seperti kalau di Jepang itu kan, anak TK itu kan tidak menulis orientasinya. Beda sama kita di sini. Nah, itulah cerita panjangnya. Nanti bisa ditonton lagi. Oke, kalau gitu Bu Minarti mau dilengkapi nggak ini? Mana Bu Minarti? Oh ya. Mau saya koreksi atau udah cekep? Tadi kayaknya Pak Sahadan mau nanya, udahlah Pak, udahlah Pak. Mau saya komentari atau mau udah dicukupkan ini? Udah, cakep. Boleh sih Bu, ini kayaknya udah Gimana? Putus? Sebenarnya pengen dijelaskan, cuman saya juga nggak enak sama dosen yang mau masuk lagi karena sudah bertanya masih Zoom kah? Loh, dosen yang mau masuk jam berapa masuknya? Jam 15.50. Jam 15.50 Ibu. Loh iya. Kita udah makan waktu 8 menit Ibu. Iya. Oh kita nggak kayak biasa ya? Ibu masuk jam 14 sampai jam 15.40 Ibu. Oh gitu, karena kan di portal sampai 16.30. Iya kan? Jadi absen yang pelajaran yang apa juga udah dibuka Ibu. Oh gitu, ya udah kalau gitu kita cukupkan, enggak apa-apa, enggak masalah. Lebih cepat lebih baik, yang penting padat. Cuman Pak Muhammad Isin enggak bersuara. Sebenarnya pengen sih. Iya, nggak apa-apa. Tapi tadi kan udah cukup lengkap dan komplit. Yang jelas kalau bisa disimpulkan, nanti saling membantu satu sama lain. Jadi Bapak Ibu kan kita ketemu lagi hari Kamis ya? Iya Bu. Hari Kamis, Insya Allah Ibu. Nah, jadi akun YouTube-nya sudah boleh dimulai dibuat. Google Drive-nya juga silahkan dikumpulin Bapak Ibu. Silahkan dibuat Bu Merina sayang. Bu Merina. Iya, tadi udah mantap kali komentarnya Bu Merina. Iya, dicicil. Kebetulan Bu, saya pulang ke rumah sebentar dari gereja mandi, jadi saya sempat tadi buka, sempat ngikutin. Biar komentar Ibu. Iya, keren. Terima kasih Bu Merina. Oke, jadi Bapak Ibu udah boleh ya, di hari Rabu udah selesai. Rabu. Rabu boleh? Belum Bu. Sombong. Kayaknya belum bisa anak-anak Ibu. masih libur. Cepat sekali hari Rabu. Bisa di perningan Bu. Sementara anak-anak ujian Bu hari tanggal 2 Bu. Coba. Ujian dia, jadi belum bisa. Isi rapor lagi Bu. Iya Bapak Ibu, coba kita ada video perkuliahan loh, ada buktinya. Saya minta video pembelajaran dari awal semester. Aduh. Iya, ayo, ini udah pertemuan ke-12 pakai alasan lagi. Iya, ya bagaimana lah Bapak Ibu bagusnya dan nyamannya. Yang penting jangan sampai sakit kepala. Yang penting belajar ini menyenangkan tapi bermakna. Alhamdulillah pertemuan ke-12 semuanya sudah menunjukkan pembelajaran yang betul-betul bermakna dan berkesan karena semua sudah bisa menganalisis, sudah paham. Pak Hendra yang tadinya sama sekali nggak tahu, HOTS ini saya baru dengar Bu, saya masih ingat kemarin itu ya Pak ya di awal pertemuan. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Semuanya sudah proaktif ya. Pak Andri Arianda sudah luar biasa keren, sudah mengasisteni dan melanjutkan visi dan misi Pak Muhammad Ihsan. Ya, udah keren ini, berhasil kader Pak Muhammad Ihsan. Pak Hendra juga terima kasih. Bu Jenny sudah berkomentar. Ibu Mariana ya walaupun belum bersuara tapi nggak apa-apa, tetap on kamera.
Pak Dodi Sudaryadi, mudah-mudahan sehat selalu. Jadi nanti pertemuan hari Kamis bisa berkomentar. Pak Muhtarom, walaupun sibuk sana-sini, alhamdulillah, terima kasih. Sudah berkomentar juga. Ibu Vina, Pak Diki, akhirnya suara emasnya terdengar juga, alhamdulillah. Ibu Merina juga, sana-sini sambil menyimak, sampai rumah udah mandi langsung lagi on kamera. Terima kasih. Pak Muhammad Hanafi, sampai di bawah pohon, Bapak nyari sinyal atau gimana? Pak Sahadan, semoga jualannya juga lancar. Mati lampu. Oh, mati lampu, ya Allah. Iya, semangat Pak. Semoga baterainya dan sinyalnya nggak hilang ya. Bu Mandalika cepat sehat. Bu Atikah Nilam tadi kena apa ini? Saya juga tadi nggak tahu ya. Terima kasih Bu. Iya, minum vitamin Bu. Jangan lupa minum air hangat. Ibu Atikah Nilam tadi lagi rapat ya atau apa kegiatan? Iya Bu. Ibu Siti Nurul juga terima kasih. Enggak Ibu, tadi Tika bawa anak imunisasi bentar. Oh, imunisasi. Oke, baiklah. Yang belum aktif pertemuan ini mudah-mudahan bisa aktif. Untuk videonya ya saya ikhlas saja karena kemarin itu buat soal juga mundur-mundur, akhirnya soalnya nggak jadi untuk perkuliahan, akhirnya untuk UTS. Akhirnya setelah UTS baru presentasi lagi. Ya nggak apa-apa. Yang penting bermakna dan bisa dipahami. Tapi saya cukup bahagia, bersyukur, penuh makna Bu Maria Juliana. Mudah-mudahan nanti berikutnya bisa berkomentar ya. Semangat, sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan dan prestasi serta kualitasnya hari ini. Bapak Ibu, kata kunci utama jangan lupa, hidup ini tetap harus bersyukur apapun kondisinya, dan apapun kondisinya harus tetap bahagia. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Mohon maaf lahir batin kalau responnya belum maksimal. Semoga Bapak Ibu berkenan dan kita akhiri dengan penuh rasa syukur dan berlimpah berkah dari Allah Ta'ala insya Allah, dan ilmu kita bermanfaat serta diridhoi Allah Ta'ala. Allahumma amin. Saya tutup dengan nasrun minallah wa fatun qori wa basyiril mu'minin. Terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan dan semangat juga untuk lanjut kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Ya, Ya Ibu. Kemarin sama si Andi sama Yanda